Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Andi Josnet. Oke, di video kali ini saya akan tes kapasitas baterai HP bekas yang kecil dan yang besar seperti ini guys. Baterai HP-nya akan saya tes menggunakan CU baterai tester yang saya pasang di tempat baterai bekas powerbank ini guys. Dan ini baterai HP bekasnya yang paling kecil dan ada yang setengah besar seperti ini guys. Dan baterai HP ini sudah saya tes kapasitasnya, dan yang ini kapasitasnya 239 mAh, kemudian yang ini 101 mAh yang kecil baterainya seperti ini, kemudian baterai Samsung ini 252 mAh. Ini sudah saya tes kapasitasnya guys. Dan ini baterai Evercost yang asli dan yang KW ini belum saya tes kapasitasnya guys, dan ini akan saya tes kapasitasnya dulu sebelum saya paralel menggunakan baterai HP yang kecil yang besar seperti ini. Ini yang baterai Evercost-nya saya tes kapasitasnya dulu menggunakan CU baterai tester. Baterai Evercost-nya ini ada dua, dan baterai yang setengah besar dan kecil ada tiga seperti ini guys, yang sudah saya tes kapasitasnya ini guys. Oke, ini baterai Evercost-nya akan saya pasang pada dudukan baterai bekas powerbank ini. Ini saya pasang kabel negatifnya pada dudukan baterai. Ini bisa diselipkan pada tempat baterainya, kemudian positifnya pada baterai HP Evercost-nya ini dipasang di bagian positif pada dudukan baterai bekas powerbank ini guys. Oke, ini sudah saya pasang. Ini akan saya uji coba tes kapasitasnya pada baterai HP Evercost-nya, dan ini sudah terpasang pada dudukan baterainya. Kemudian selanjutnya pada alat tester baterai CU baterai testernya, ini saya colokkan ke cas HP. Ini sudah saya pasang pada baterai HP, dan ini terlihat 3,85 volt. Ini saya setting ke 2,5 volt, lalu saya tekan OK, dan ini proses pengurusan baterai sedang berlangsung guys. Dan ini saya tunggu sampai pengurusan baterainya selesai. Voltase 3,41 volt pada pengurusan baterainya, dan setelah saya tunggu terlihat ini ampernya 66 mA pada baterai HP Evercost KW nya. Ini ampernya 66 mA, sangat kecil sekali. Jadi ini saya tulis pada bodi baterai HP Evercost KW, ini saya tulis 66 mA. Ini saya tulis menggunakan spidol warna hitam. Saya tandai dan saya tulis 66 mA atau 66 mAh. Oke, sudah saya tempel pada bodi HP, ampernya 66 mAh. Ini saya cabut dari dudukan baterainya. Ini sudah selesai pada pengurusan baterai, hasilnya 66 mAh. Kemudian selanjutnya ini baterai Evercost yang original yang bekas ini guys. Ini saya sambung kabel negatif dan kabel positifnya pada dudukan baterai bekas powerbank ini guys. Sudah saya pasang seperti ini, tinggal kita tes kapasitas baterainya. Ini baterai Evercost original yang bekas yang sudah hampir rusak ini guys, tapi masih bisa terlihat voltasenya guys. Voltasenya terlihat 3,87 volt pada HP-nya. Ini saya setting ke 2,5 volt, kemudian saya tekan OK, dan proses pengurusan baterainya sedang berlangsung ini guys. Ini saya tunggu sampai selesai pengurusan baterainya, dan kita tunggu pengurusan baterai HP-nya sampai selesai ini guys. Dan ini saya ada modul powerbank digital yang saya beli di toko online, harganya 25.000. Ini saya dapat diskon ini guys. Ini powerbanknya ada fast
chargingnya, dan juga bisa dibuat pengisian standar pada modul powerbanknya. Dan ini hasilnya 738 mAh pada pengurasan baterainya menggunakan Ziu baterai testernya. Ini terlihat ampernya 738 mAh pada proses pengurasan baterainya. Ini saya tempel kertas pada bodi baterai. Ini saya tulis 738 mAh pada baterai Evercost-nya. Ini baterai Evercost yang ori yang sudah lama sekali saya simpan ini guys. Dan ini baterainya masih lumayan ini guys. Ini sudah saya tes kapasitasnya, terlihat 738 mAh. Ini masih layak sekali baterainya. Tinggal di paralel ini guys. Pada baterai-baterai bekas HP yang lainnya, baik kecil maupun yang besar, baik yang beda merek atau yang beda ukuran ini guys. Oke, ini saya copot dari dudukan baterainya pada Ziu baterai testernya yang tadi sudah saya uji coba tes kapasitas baterai Evercost. Ini saya pasang modul powerbanknya. Ini saya sambung kabel negatif dan kabel positifnya pada modul powerbank digital yang beberapa waktu saya beli di toko online ini guys. Oke, ini sudah saya pasang pada dudukan baterainya. Tinggal kita cas pada baterai HP-nya menggunakan modul powerbank digital yang kemarin saya beli di toko online ini guys. Oke, ini sudah terpasang seperti ini. Ini saya cas dulu baterai HP-nya menggunakan cas HP. Ini saya pasang dan ini baterainya terlihat 33%. Proses pengisian baterai HP Evercost-nya sedang berlangsung ini guys. Ini saya tunggu sampai baterainya penuh. Kemudian baterai-baterai HP bekas yang ukuran setengah sedang atau yang kecil atau yang besar ini guys, ini akan saya tumpuk seperti ini. Ini saya gabung paralel baterai HP bekas yang baterainya ukuran kecil sampai baterai HP ukuran besar ini guys. Ini saya tumpuk seperti ini, dan agar tidak mudah lepas ini saya lem menggunakan lem bakar atau lem tembak ini guys. Ini saya susun baterainya seperti ini. Kemudian ini kabel negatif dan kabel positif pada baterai HP-nya ini saya sambung paralel. Oke, ini baterai HP-nya disambung kabel negatif ke negatif, positif ke positif. Dan ini baterai 738 mAh nya ini juga akan saya pasang paralel ini guys. Ini baterainya saya tumpuk. Kemudian ini saya tambal dulu menggunakan lem bakar atau lem tembak. Ini saya susun seperti ini baterainya. Baterainya ini ada 5 ini guys baterainya. Dan ini kabelnya saya sambung kabel negatif ke negatif dan kabel positif ke positif secara paralel ini guys. Ini saya sambung kabelnya. Oke, ini kabelnya saya sambung baterainya ke positif dan ke negatif seperti ini. Untuk pemasangan kabel negatif dan positifnya secara paralel, ini pemasangannya jangan sampai kebalik guys pada penyambungan kabelnya. Kemudian ini kabel negatif dan positifnya ini saya sambung seperti ini. Kemudian saya isolasi ini guys pada kabelnya. Oke, sudah saya isolasi pada kabel negatif dan positifnya seperti ini. Dan mohon maaf, ini pemasangan kabel negatif dan positifnya pada baterai HP bekas secara paralel. Ini pemasangan kabelnya berantakan ini guys. Yang penting ini sudah bisa dipasang pada dudukan baterai bekas powerbank ini.
Ini kabelnya sudah terpasang pada negatif dan positif pada baterai HP bekas ini guys. Ini sudah terpasang pada modul powerbank dan baterai HP-nya ini sudah saya paralel negatif dan positifnya seperti ini. Pada pemasangan baterai HP yang tadi sudah saya tes kapasitas baterainya ini guys, dan ini sudah saya pasang baterai HP bekasnya secara paralel dan sudah saya sambung kabelnya. Oke, kita colokkan ke cas HP untuk mengecas baterai HP menggunakan modul powerbank digital yang beberapa waktu saya beli di toko online. Oke, ini pengecasan baterainya sedang berlangsung. Kita tunggu pengecasannya sampai selesai nih guys. Oke, ini terlihat 99% pada proses pengecasannya. Kita sudahi aja proses pengecasan baterai HP-nya. Ini saya anggap sudah selesai proses pengecasan baterainya. Kemudian kita siapkan alat, yaitu modul CU baterai testernya lagi. Ini kita pasang kembali pada dudukan baterainya. Ini kita lepas modul powerbanknya. Oke, sudah saya lepas modul powerbanknya. Kemudian kita pasang CU baterai testernya lagi, dipasang pada negatif dan positif pada dudukan baterai bekas powerbank ini guys. Oke, sudah saya pasang seperti ini pada kabel negatif dan positifnya. Ini sudah terpasang, tinggal kita tes kapasitasnya guys. Ini baterainya saya tes kapasitasnya secara paralel pada baterai HP-nya. Kemudian kita setting ke 2,5 volt pada CU baterai testernya. Kemudian ini saya tekan OK dan proses pengurusan baterainya sudah dimulai, dan ini kita tunggu sampai pengurusan baterainya selesai ini guys. Proses pengurusan baterainya arusnya 1 ampere dan baterainya ini turun sampai 3,7 volt pada proses pengurusan baterai HP bekas ini guys, yang saya paralel sebanyak 5 baterai HP ini guys. Oke, kita tunggu pengurusan baterainya sampai selesai ini guys. Oke, ini beberapa waktu kemudian ini voltasenya sudah sampai 3,4 volt. Proses pengurusan baterainya masih berlangsung nih guys. Ini lumayan lama. Oke, ini beberapa waktu kemudian proses pengurusan baterainya sudah selesai. Dan ini terlihat 2267 mAh pada hasil pengurusan baterainya ini guys. Jadi ini hasilnya 2267 mAh. Kemudian selanjutnya kita pasang modul powerbanknya lagi. Terlebih dahulu CU baterai testernya ini, alatnya saya copot dulu dari dudukan baterainya. Oke, sudah saya lepas dari dudukan baterainya. Kemudian modul powerbanknya kita pasang pada dudukan baterai 18650 nya, yang saya pasang baterai HP bekas yang saya paralel ini guys, yang tadi saya tes kapasitas baterainya ini guys. Oke, ini kita colokkan ke cas HP. Proses pengecasan baterai HP-nya sedang berlangsung ini guys. Ini terlihat 29%. Oke, ini beberapa waktu kemudian proses pengecasan baterainya sudah selesai dan ini terlihat 99%. Oke, kemudian selanjutnya kita cas HP. Ini baterai HP-nya terlihat 62%. Ini kita uji coba ngecas HP menggunakan baterai HP yang tadi kita tes kapasitasnya ini guys. Ini setelah saya cas, kemudian kita langsung saja ngecas HP-nya menggunakan powerbank ini guys. Oke, ini terlihat 61%.
proses pengecasan HP-nya sudah dimulai ini guys. Oke, kita tunggu pengecasan HP-nya sampai selesai ini guys. Dan ini beberapa waktu kemudian, beberapa menit, ini masih terlihat 61%. Dan ini baterai HP-nya menggunakan baterai 18650 yang ampernya di atas 1000 mAh guys. Dan oke, ini sudah selesai pada pengecasan HP-nya. Ini baterainya terlihat 27% pada sisa baterai powerbanknya, dan ini pada HP-nya sudah mencapai 99%, baru saja selesai pengecasannya. Dan pada powerbanknya ini tinggal 27% sisa baterai powerbanknya ini guys. Dan ini lumayan worth it buat pengecasan baterainya. Oke, dan ini berhasil dan jos guys. Oke, demikianlah pada uji coba tes kapasitas baterai HP bekas untuk dibuat powerbank. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.